Kalau di luar sana ya, berdasarkan pengalaman itu orang well educated they are helping gitu loh. Kalau di sini well educated apa ya bahasanya? Killing. Penjajah. Oh terlalu kasar. Iya. Enak pisan. Kamu ya nanti main ke tempat saya ya. Saya punya nanti. Nasi panasnya dari kita nggak Iya, apa-apa. Jangan lupa bawa sambal sama kecap. Setiap hari kita nyampah loh. Setiap hari kita ngelimbah loh. Emang kalau kita makan jeruk sekulit-kulitnya dimakan. Makan telur itu sekulit-kulitnya dimakan. Kadang-kadang enggak? kalau lagi hilang. Kalau lagi gelo. Tapi keseringan susah. Nah, apalagi Nggak tahu kenapa tiap megang telur-teloran ini jadi pengen masak. Kebiasaan Gue ngeliatnya telur asin itu. telur asin. Coba Bisa dimasak gak sih? Agak penasaran kayak gitu. coba kalau nggak cobain dulu. Habis gue gini-gini asin ya harusnya. Keringat lu. Yoi. Kita menyanyi satu lagu. Yuk. Datangnya dari era Om Stef kuliah. Tahun Omset 70-an. kuliah. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Lagi pergi si Topan. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Langsung rap ya? Langsung ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Hey! Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Singkong. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Aduh. Kebayangnya kalau satu keluarga nama anaknya Topan sama Badai. Dordar gelap ya tiap hari kayaknya. Ini lagunya Kolam Susu. Karena kita akan mengangkat tema tentang Susu dan bukan. kolam. Bukan. Maksudnya? Ini sebenarnya lagu tentang perumpamaan. Perumpamaan Tentang lingkungan. Wasik. Gitu. Bahwa tanah yang subur bahkan dilempar tongkat aja bisa tumbuh. Betul, Saking katanya. kesuburnya. Tongkat itu suka jadi atau batang kayu itu suka jadi singkong nantinya. Nah, ya kan? artinya memang kebersihan lingkungan ini sangat penting. Nah, Gitu. dan seperti apakah tema kebersihan yang bakal kita bawa hari ini dan juga kelestarian lingkungan seperti apa yang bakal kita bawain hari ini? Sudah ada dua narasumber yang akan menemani kita sepanjang episode Rumah Noni kali ini ya. Yang pertama ada Suster Kristiana. Halo Suster Kristiana, apa kabar? Selamat berjumpa, Suster. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Masih, kita tunggu menit ke-10. Naik-naik meja. Pak, Suster turun, Suster. Masih malu-malu. Mohon maaf, Suster. Tarik napas dulu. Ini takut sesak napas nih. Masih awal. Iya, masih masih awal. awal. Masih malu-malu. Apa kabar Suster, sehat? baik sehat. Aduh, puji Tuhan ya. Dan juga kita punya narasumber kedua. Ada panggilannya bisa Kang Syarif atau Kang Husen. Kang Syarif Husen? Boleh atau Kang Husen. Kang Husen. Ada Kang Husen di sini. Thank you. Kita ngebahas tentang kebersihan. Asik. Di mana elemen bersih ini kan banyak nih, Not. Benar. Bahkan sampai ada sebuah, ini bukan peribahasa ya, sebuah ungkapan kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Dan kita malah tangan yang bersih malah kita nodai. Nah, Itu Nodi. Kamu ini juga kan. Ini kan Iya. Rugos. Iya, Rugos. Beli di Singgala.
Iya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru nih, dan terutama kenapa di sini ada Kang Syarif Hussein gitu ya, atau Kang Hussein menemani Suster Kristiana, karena ternyata Kang Hussein ini juga punya satu disebutnya satu gerakan kali gitu ya, untuk juga yang bisa memotivasi kita yang menyaksikannya, yang mendengarnya juga hari ini, bahwa gerakan ini adalah gerakan yang mencintai lingkungan sesuai dengan apa yang juga memang disebut fokus pastoral Keuskupan Bandung 2025, yaitu sukacita merawat bumi rumah kita bersama. Nah, kita mix and match nih. Kang Hussein, cerita sedikit boleh nggak nih tentang keseharian, tentang latar belakangnya Kang Hussein, dan juga nanti kita akan tanya sama Suster Kristiana juga. Tapi kita mulai dari Kang Hussein dulu. Boleh ceritain dong tentang keseharian Kang Hussein seperti apa? Oke, siap Mas Nodi dan Mas Sony. Izin perkenalkan, nama saya Syarif Hussein. Saya dari Bandung. Saya ada sebenarnya bukan sebuah gerakan. Ya, awalnya memang gerakan bersama beberapa warga yang akhirnya kita eskalasi juga menjadi sebuah badan usaha sih. Akhirnya badan usaha malah. Badan usaha. Sekarang bentuknya sudah badan usaha. Badan usaha. Namanya Ngadaur. Nah, ini sebelumnya memang karena kita di Komsos Keuskupan Bandung, kita ada di Kota Bandung, di mana beberapa produk itu identik dengan bahasa-bahasa lokal. Betul. Nah, Ngadaur itu diambil dari kata dasarnya adalah nga. Salah. Wah, udah fokus. Ngadaur. Suster langsung mukanya seri koning. Suster, kirain serius. Ngadaur diambil dari kata daur. Betul. Yang namanya nga itu adalah kalau bahasa Sundanya melakukan mendaur. Betul. Daur itu sendiri kan maknanya recycle, menggunakan kembali. Ya, menggunakan lagi bahan yang sudah tidak terpakai. Ngadaur itu berarti satu badan usaha yang kegiatannya apa nih Kang yang utama sebenarnya? Jadi ini flashback dulu ya ceritanya. Jadi awalnya kita itu lahir itu di tahun akhir 2021 ya. Sionya apa itu? Bukan, nggak ke sana. Ini badan usaha. Nggak perlu disiu-siu. Ya udah aja. Siapa tahu di tahun ular ini sionya lagi beruntung. Ini mah terenggiling tanah. Nggak usah ke sio. Ini badan usaha. Oke, akhir 2021. Akhir 2021. Jadi awalnya terutama sebenarnya dengan partner saya ini. Jadi kita bertiga. Awalnya kita ini bertiga. Tetanggaan. Terutama banyak bapak-bapak kurang kerjaan sebenarnya. Yang bakar sampah pakai kaos sangsang sama sarung. Nah, sore-sore basah. Kan era Covid itu kan ngasih buat bapak-bapak liburan luar biasa libur terus pasti. Benar. Panjang. Beberapa efektif, beberapa gitu Betul. Saya jadi pemelihara burung gara-gara Covid. Kadang bikin gelo juga. Setuju. Oke, tadi tetanggaan nih ceritanya. Ya, jadi sedikit sharing. Jadi ada sebuah kejadian lucu, tapi kok ya akhir dari lahirnya Ngadaur ini. Jadi sebenarnya jadi kita perkenalkan dulu. Jadi kita bertiga ini namanya, satu ini Kang TB ya, Kang TB, Kang Ari, saya, dan satu lagi Kang Rifki. Nah, awalnya jadi pas waktu pertemuan ada orang tua murid, tidak disengaja anak Kang TB dan saya ini satu kelas. Oke. Tiba-tiba kumpul lah cara orang tua murid. Terus kita diajak teman orang murid. Terus kita ngeliat ini siapa Kang TB ini. Jadi di meja gini nih, makanan gini. Dia nanya, punten ya dimakan tuh? Makan bekas kan? Iya. Oh, itu bahkan yang sudah disuguhkan di sebelumnya maksudnya. Jadi kan ini orang tua murid nih. Kita ngumpul nih. Kita lagi ngumpul nih misalnya gini-gini. Dia pas lagi ngobrol, saya ngobrol, dia ngeliatin gitu kan sambil ngobrol. Ada makanan. Sisa tulang ayam gitu-gitu. Iya, ini enggak nih dimakan enggak? Dimakan enggak? Kita kan bingung kan orang tua murid. Ya sok, ayo pesen lagi. Kata dia, mau saya bawa pulang ya. Langsung diambil sama dia tuh. Dia buat tempat. Yang kata kita sampah sama dia dibawa pulang. Dibawa pulang. Gerak. Tua murid kan ngeliatin kan. Bingung kan. Nah, kita tanya lagi. Buat di mana?
buat di imah. Ya ampun. Makin prihatin ya. Makin prihatin kan pasti kan, bener nggak? Apalagi lagi musim Covid ya kan. Belum dapat cerita utuhnya nih. Saya pikir orang gelo mana lagi istilahnya kan gitunya. Aduh, akhirnya dia bilang buat di imah. Akhirnya dari kayak gitu udah nih. Terus ada mungkin beberapa orang tuh yang agak bingung juga. Kita juga segan nanya nih. segan nanya Kebiasaan. aneh. Katanya zaman Covid ya banyak muncul orang gelo mendadak ya dia bilang apa sih gitu kan. Nah, akhirnya udah, cuman saya penasaran gitu kan. Ada aja insting nanya gitu kan. Kang, punten ya, imahnya di mana? Oh, sini, caket deket sini gini. Dan ternyata beliau juga kena kondisi sama dari Bali juga. Oh, Dari Bali usahanya tutup. Jadi kita ini berdua ini sebenarnya kena dampak Covid yang dahsyat. Oke. Ketemunya di Sekolah. Ini sekolah anak, pas sekolahin anak lah. Udah akhirnya di belakang itu masuklah ke rumahnya kan. Pas ngeliat rumahnya, jadi rumah mungkin ukuran 170 gitu ya. Mungkin hampir 70 meternya dipakai buat ngolah sampah. Wah. Oh. Di dalam rumah. Di dalam rumah kita lihat. Lalat. Cuman kok saya lihat lalernya kok tertata rapi gitu kan. Laler tertata. Dua kata lucu nih. Laler tertata. Laler tertata. Tenang. Covid banyak bikin gelo. Belum selesai. Dua kata lucu lainnya, laler nurut. Diatur. Terus kan. Terus tertata tuh maksudnya gini, punten. Apa? Cuman pesawat. Oh, cuma pesawat. Terus apa? Saya lihat ada rumahnya gitu. Ada rumah jaring-jaring gitu kan. Maksud saya tertata dia tetap ini, cuman kan jaring-jaring. Terus saya lihat gitu kan, ada belatung. Udah diambil itu yang ditaruh di tasnya, diliatin tuh. Terus saya tanya, Kang, nah miara gini. Oh, ini mas saya buat ngolah sampah organik. Dia bilang kayak belatung gitu. Dan lain-lain, betul. Tung apa dikenalin lah itu maggot ya. Dia cerita Black Soldier Fly. Cuman pas saya lihat itu matanya tuh dia cerita berbinar. Jadi seolah kayak nyerita kayak kenalin calon pacarnya tuh. Sampai saya ngeliat wah, segitunya. Sampai segitunya. Dan yang lebih hebat lagi di rumahnya. Itu kan orang kalau nggak punya jiwa passion dan yang ini nggak akan mungkin. Atau memang mungkin udah stres juga sih. Bisa banyak pilihan. Dan keluarganya emang si ayah gitu. Tahu deh daripada suami orang gak ribet. Si ayahnya memang gitu. Udah sok miara kia lah. Jadi kejadian ayah ini dimulai ketika ayah waktu itu. Nanti gantian ya tanda-tanda ya. Siapa tahu ada gelo-gelo. Oke. Akhirnya udah kita bilang apa ini planningnya? Oh, dia cerita ini ke depannya ini sebenarnya setelah di riset ini bisa untuk arah ketahanan pangan. Dia cerita untuk kok bisa kayak karena di Jepang pun sekarang itu banyak kebutuhan. Bahkan di Jepang itu ada yang minta sampai pernah ya jadi nge-DM lah ya ke Instagram kami keluar tulisan bahasa Jepang gitu kan. Waduh. Udah gelo bahasa Jepang kita bingung lagi. Kita benar. translate. Ternyata ada kebutuhan 14 ton per hari untuk restoran di sana. Jadi food transition gitu lah. Pengolahan sampahnya. Magotnya ini hasil magotnya ini. Uh-huh. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya udah kita coba cari. Akhirnya pindahlah ya kan si magot ini ke lahan warga. Jadi sebelumnya si Mas Arne emang dia suka datang aja ngambilin. Jadi karena dia juga mungkin kita semua lagi nggak ada kerjaan atau gimana, terutama dia ya itu dia nanti ngetok rumah orang. Saya hari sampahnya hari ini saya ngelola ya. Jadi dia ngobrol sama mamang-mamang sampah itu gitu loh. Pokoknya organiknya ke saya ya. Akhirnya khusus yang organik berarti Kang? Khusus untuk yang organik aja. Akhirnya udah pas kita bilang kayak gitu, saya bilang ke Kang Ari, Kang, ini kita harus pindah ke tempat yang lebih besar. Ini harus artinya gini, kalau punya semangat, punya ini artinya harus bisa sustain. Sustain ini salah satu caranya cuma satu. Bisnis, saya bilang gitu. Nah, sepakat ya. Habis itu dari situ karena saya juga latar belakangnya juga di jadi saya tuh dulu sama punya sekolah yang udah 10 tahun berdiri. Gak duduk-duduk tuh. Bukan. Sekolah yang sudah 10 tahun berlari. Kita ganti topik ya. Gak berhenti tuh. Apa? Siapa yang menang? Enggak, sendiri. Akhirnya ya udah karena Covid dan lain hal itu, ya udah
akhirnya pindah lah kita. Nah di tengah-tengah itu ya itulah ketemu itulah. Akhirnya udah bilang oke Kang gimana caranya gini-gini. Udah. Terus kita ditunjukin karena mungkin Kang Ari udah tahu sering ngelola limbah ini. Akhirnya dia itu dikasih sebuah lahan 70 meter lah. Oke. Disupport sama kelurahan ya, Desa lah ya. sama desa ya. Nah, pas pada waktu itu kita bilang namanya waktu itu Taman Kabisa. Taman Kabisa. Taman Kabisa kawasan bebas sampah lah istilahnya kayak gitu. Oke. Tapi kalau dia orangnya agak seniman juga, suka kadang-kadang nyanyi juga kalau musik iya. Kabisa harus bisa yang kayak betul. gitu. Butuh effort ekstra dari kita untuk memahami jalan pikirannya ya. Soalnya kadang saya juga kalau udah ngelihat dia megang sampah atau orang passion susah ya. Iya, Udah iya, gitu semangat, kita semangat. Iya. saya persingkat akhirnya udah nih. Udah di situ dia ngelola sampah warga, dia kembangin itu maggot segala macem. Akhirnya dia kasih ke beberapa, ada orang di belakang yang suka ternak minta ini gini. Cuman nah namanya waktu itu kita kan di tempat warga. Warga mulai Tidak nyaman. tidak nyaman. Sampah dari sampah mereka. Ya. Sampah dari sampah mereka. Nah ada satu kejadian lucu. Kita itu selalu tidak disukai karena ngolah tapi nanti pas musim panen buah-buah, wah ibu-ibu tuh paling top tuh, kayak tornado. Nah ibu-ibu kan, katanya berbuah, seret baru pegangnya, wah bener-bener itu. Dan yang hebatnya ada satu tanaman jeruk itu dia udah warnanya kalau tumbuh tuh hitam, karena emang nggak diurus, karena memang spesialisasi kita kan emang nggak kesana kan. Akhirnya hitam itu, pokoknya kan jeruk itu kalau tidak salah berbuah itu dalam waktu 6 mungkin sekitar 6 bulan gitu. Panen per 6 bulan. Panen. Nah, dari maggot ini kan ada kotoran. Iya. Nah, kotorannya ini langsung jadi pupuk. Pupuk, dan jadi pupuk ini, dan bayangkan pupuk ini tidak perlu lagi beli NPK karena udah ada kandungannya. Udah ada kandungan. Pemakaiannya 1:10. Wow. Kalau kimia 1:1 dan harus beli NPK. Nah, Ini murah dong berarti itu. Murah banget dong kotoran. Secara ekonomis ya. Secara kotoran setuju. Kotoran. Udah karena nggak paham kan kita lempar aja ke itu. Tiba-tiba dalam waktu cepat jeruk yang itu kan jeruk peres gitu kan. Dia berubah jadi hijau. Kita coba peres lebih manis. Wah, ajaib ini kita bilang. Dari kotoran ini kita bilang kayak gini kan. Udah akhirnya terus tapi Kang Ari bilang ya pokoknya ada banyak lah yang kayak gini-gini. Akhirnya udah kita bilang udah Kang, artinya gini, kita sekarang kalau juga kan dari warga kita nggak akan mungkin berkarya ini. Nah kita harus akhirnya datanglah mitra kita satu lagi namanya Kang Rifki. Dia bilang udah dia bikin semacam bisnis plan. Udah cara yang paling bagus adalah kita mulai dari logistik. Kira-kira ada nggak yang butuh jasa ini istilahnya. Akhirnya kita mulai masuklah ke Horeca, kita datang door to door, kita ceritain ada yang nangkep itu. Akhirnya sampai lah kita boleh dan kita bisa ngembangin, dan akhirnya ngedaur ini dalam eskalasinya sampai punya 5 plasma lah. Plasma itu apa sih kan? Plasma itu jadi tempat pengolahan. Kayak bank sampah yang populer di telinga orang bukan? Berbeda. Beda. Suster ketawa. Saya itu kemarin sempat gini dengan pro and cons-nya. Ini nggak apa-apa ya kita cerita. Nggak apa-apa. Jadi sampah itu gini, sampah itu sekarang digunakan oleh orang itu adalah isunya gini. Wah, bisnis baru nih. Sampah menjadi berkah. No, sampah itu adalah processing. Anda mau pilih mana? Kalau Anda mau pilih untuk berbisnis, Anda jelas harus ada modal untuk melakukan sistem processing itu. Benar. Nah, kejadiannya dengan diagung-agungkan tuh banyak kejadian di bank sampah, tahu nggak apa? Apa tuh? Warga ngelihat cuman, oh ini yang value-nya. Akhirnya dia ambil yang value-nya, dia kumpulin ke pengepul, yang sampah yang lain biarin. Ternyata jadi eskalasi numpuk sampahnya. Karena dimasukkan ke doktrin orang apa? Sampah itu menjadi duit. Akhirnya orang lari ke arah situ. Nah akhirnya dengan perjalanan kita akhirnya kita ke connect dengan Unpad, yang dimana salah satu guru besarnya itu juga sekarang menjadi pembimbing kita untuk riset atau pengembangan. Ya kalau kita bilang dari sampah jadi berkah ini sih ya memang betul sih, kita jadi kekumpul ke edukasi kemana-mana. Dan kemarin itu kita sampai mempelajari
Jadi untuk mengembangkan sampah ini bukan peralatan kuncinya, bukan hanya investment. Kuncinya apa? Community. Pemberdayaan, community empowerment. Iya. Saya harus tahan bau. Dan ketika ngelihat dunia sampah ini, saya benar-benar takjub. Indonesia ini benar-benar bisa berdikari. Cuman masalahnya satu, orang kecilnya dimanfaatkannya keterlaluan. Termasuk regulasi kita yang belum, selain memihak ke yang kecil tadi ya. Ini kompleks sekali kalau ngomongin. Iya, kalau bicara dengan, kita sering berapa kali ketemu dengan apa? Ya pastilah ketemu dengan instansi terkait. Dia merasa bahwa kita ini kok karena gini ya, isu sampah ini terutama urusan logistik. Tapi saya bisa sebenarnya bisa dibuka aja datanya. Berapa pemerintah ini harus mensubsidi urusan sampah untuk Kota Bandung. Padahal kalau community empowerment-nya dipegang segala macam, diberdayakan, itu pemerintah itu udah bahkan bisa memasuk ke tahap untung gitu loh. Iya, nggak usah subsidi-subsidian juga bisa berdikari. Ya, ini bahasan yang mungkin akan kita bahas terpisah ya. Betul. Betul. Ini akan kompleks sekali. Bisa harus forum diskusi yang melibatkan banyak pihak ini. Terutama kalau misalnya dari instansi pemerintah ada. Betul. Supaya ada output yang bisa dieksekusi bareng-bareng. Jadi ya hasilnya bisa lebih baik. Tuan rumahnya show me the way ya, bukan? arahin. Jadi kalau mau Cuma kalau ngomongin tentang sekilas yang tadi Kang Husein ceritain gitu ya, mungkin di sini umat Katolik yang dengar nih, suster terutama, bisa kasih arahan juga nih berarti sama teman-teman kita yang sedang menyaksikan Rumah Noni hari ini. Maksudnya bahwa dari dengan fokus pastoral kita bersukacita merawat bumi gitu ya, ditambah juga dengan tadi penjabaran yang sudah disampaikan sama Kang Husein, ternyata ini tuh bisa berjalan sinergi nih ternyata gitu. Suster ada komentar apa nggak dengar cerita Kang Husein nih? Menarik karena memang hampir sama kisahnya seperti itu. Cuman waktu itu saya nggak langsung terima, tapi saya doa dulu. Saya bilang, tunggu ya Pak ya, saya bawa dalam doa dulu, iya atau enggak. Karena memang bau itu konsekuensinya ya. Akhirnya, iya sus, tapi istri saya ini loh, saya di rumah gitu kayak seperti tadi. Anyway, but buat saya itu sangat mungkin sekali. Makanya saya membuat integrated farming ya. Integrated farming saya mulai itu memang integrated farming kan lengkap ya. Kita terima limbah, ambil dari restoran atau itu, terus kita kasih makan maggot. Maggotnya itu kita kasih makan ayam. Terus kasgotnya itu kita kasih ke tanaman seperti tadi, seperti itu. And then udah nggak ada apa-apa lagi. Puknya ayam kita kasih tanaman. Jadi ketika kita ngomong tentang limbah ya, kalau ngomong sampah itu kayaknya gimana ya, ngomong tentang limbah itu harus sampai pada N. Dan maggot itu memang itu salah satunya. Makanya keprihatinan saya ya, saya senang ya dengan di Bandung ini. Bandung is more advanced gitu untuk tahun pastoral ini dengan judul merawat rumah, sukacita merawat bumi begitu. Karena memang sebenarnya konsep itu bisa dilakukan di mana saja. Misalnya di sekolah, di biara, di pesantren, di RT RW itu semua bisa dan simple gitu. Tidak sesuatu yang, tapi orang selalu melihat kayak bau jijik kayak gitu. Orang bisa lihat, loh 1 menit yang lalu dalam piringmu loh, di mulutmu loh. Dan ketika ini, wah bau ini sampah-sampah. So pemahaman itu yang memang kita harus edukasikan kembali. Ini tuh dari tadi piringmu di sini, terus deket sama kamu makan, and then baru sekarang 1 menit nggak mau kayak gitu. Nah itu kayak gitu, kesadaran itu memang harus diitukan. Tapi seperti tadi limbah dari rumah, sekarang kan banyak ya orang jualan kayak maggot box itu dari rumah, itu dikelola. Setiap hari kita nyampah loh.
Setiap hari kita ngelimbah loh. Emang kalau kita makan jeruk sekulit-kulitnya dimakan. Makan telur itu sekulit-kulitnya dimakan. Kadang-kadang enggak? kalau lagi hilaf Kalau lagi gelo. Jadi kan ada limbah. Keseringan susah. Nah, apalagi limbah itu. Nah, limbahnya itu dikasih makan maggot. Nah, maggotnya dikasih makan ayam. Punya ayam 2, 3, 4. Terus yang ekstra-ekstra kasih ke tanaman. Sudah cycle itu. Dalam rumah tangga pun bisa gitu. Jadi atau Saya bisa banget dong, soalnya kan burung saya banyak. Maggot dimakan burung. Iya. Sering. Terus ini mah kasgotnya yang tadi dibilang itunya langsung taruh ke tanaman. Aman ya Sus itu Aman, ya? iya. Suster, tapi ini butuh ini nggak sih, maksudnya kita kan sudah terbiasa hidup dengan apalagi kayak perkotaan nih, boro-boro mikir ke sana, semuanya pemikirannya instan gitu. Menurut kita sampah itu ya dibuang titik gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang proses edukasi, apa khususnya umat mungkin ya, yang sehari-harinya boro-boro mikir ke sana, yang penting lingkungan saya bersih, sampah nggak ada, diangkat tukang, selesai gitu. Ini akan jadi PR besar dong, Suster. Kalau mengharapkan perubahan itu dimulai dari tingkat rumah tangga, harus membangun lubang apa kan namanya yang kalau buang Loseda. sampah loseda. Misalkan harus membangun itu, sedangkan mungkin rumahnya terlalu ribet. Berarti ini butuh proses lagi dong untuk mengedukasi ini, enggak. Suster. Enggak malah. Saya itu punya 2 cara untuk mengelola sampah. Lepas dari maggot ya, nggak ada namanya loseda. Saya selalu, rumahmu ada di atas tanah atau di awang-awang? Di awang-awang. Kalau di awang-awang, pakai ini, pakai model kayak gini. Oke. Misalnya kamu tinggal di apartemen, pakai model kayak gini. Oh, ada pilihan. Kalau kamu tinggal di rumah, hanya kayak ember lah, ember Tong gitu ya. tong. Bukan tong, aduh jangan ngomong tong. Ember cat, bekas cat Oh, itu. cat, iya. Bekas cat. Ember. Ember. Nah, itu kan ada di depan rumah, itu sudah cukup seperti itu. Oke. Jadi rumah tangga berapa orang? 3 orang, 4 orang, 3 anak, 5 orang, kan cukup. Masukkan ke situ. And then disemprot dengan ekoenzim atau tutup aja udah. Nanti itu sendiri berproses sendiri gitu. Nah, tapi kalau saya tinggal di apartemen gini, oke. Tenang, di apartemen kamu pakai yang jenis ini gitu. Masukin beda di situ, jenis, terus iya. nanti ada kerannya, dan ini akan jadi POC. Kan turun ya. POC penjajahan. Bukan. Belanda. Itu Belanda. Pupuk organik cair. Ada POC. Nah, seperti itu. Tapi orang harus punya ilmunya dulu nggak sih? Maksudnya kalau kita kan gini, semua orang mungkin punya basic yang berbeda-beda. Iya. Ibu rumah tangga, Sorry, pekerja, pengacara nih. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Saya sarjana elektron. Nah, tapi sebelum ke hal teknis dan praktisnya, kita harus selain kesadaran ya. Itu memang sebenarnya tidak sulit berarti harus punya kesadaran itu dulu. Memang bisa dilakukan walaupun kegiatan saya nggak sehari-hari nggak bersentuhan dengan sampah, ternyata tetap bisa siapapun. Bisa dilakukan. Mohon Makanya maaf, ini suster kan biara, biasanya di biara. Bisa tuh. iya, maksudnya gini. Sekarang ya di mass media orang kan nggak bisa lepas dari handphone Gadget, dari gadget itu nempel kayak ada perangkonya gitu ya, ada nempel gitu. Nah, itu sudah banyak sekali cara-cara, macam-macam cara. Tapi pertanyaannya, mau enggak ya? Iya, Gitu. itu dulu ya. Pertanyaannya mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Makanya ada sekarang kayak pelatihan-pelatihan yang pelatihan itu sebenarnya is not about pelatihan bagaimana secara teknis, tapi lebih kepada awakening. Ini loh, kalau kamu enggak ini, 1 orang begini, 2 orang begini, 3 orang, 1 RT, 1 kampung, seperti itu sih. Lebih ke situ. Awakeness-nya Lebih itu ke tadi mana? benar-benar. Pertanyaannya ya, mau atau enggak, that is all. Nah, kalau mau, kalau nggak mau pasti kan, wah repot, saya kan ini, saya kayak ini. Terus yang suruh ngurusi sampah yang uneducated people, and then you are the educated one, something like that. Dan malah saya juga banyak komplain nih Sus dan juga Kang Husein, kenapa ketika ada orang yang bakar sampah seenaknya. Itu kan ya mengganggu ya menurut saya polusi udara dan lain sebagainya. Lalu juga ya malah kena sama yang Suster bilang tadi, uneducated people gitu ya. Jadi dalam artian sampah ya buat udah gue bakar aja biar cepat beres, biar nggak kemana-mana. Tapi kan dia nggak tahu itu fungsinya apa, akibatnya apa gitu. Dan itu akhirnya memang menunjukkan buat umat ya yang tadi mungkin punya pemikiran ini bukan urusan gue yang penting sebatas membuang saja. Itu dia kenapa ternyata gereja concern dengan buktinya adalah pastoral ini.
si tema ini diangkat, berarti ada sesuatu yang sifatnya urgensinya sangat penting dan umat diharapkan berpartisipasi, dan caranya tadi ternyata bisa asal Bisa, niatnya iya. dulu, Suster. Iya. Oke, warga Bandung sendiri gimana Kang Hussein? Kalau kita ngomongin kan pergerakan ngadaur ini kan di Bandung ya terutama Bandung. ya. Ini tuh mungkin bisa subjektif tapi ada unsur data juga. Warga Bandung tuh cukup concern gak sih hal-hal berkaitan dengan kesadaran dengan hal sampah ini, bukan hanya membuang ya, Iya. pengelolaan sampah? Ya, jadi dari beberapa pengalaman kami ya di lapangan mengelola beberapa tempat, Bandung is a very unique city sih. Uniknya dari mana? Sepakat. Ntar dulu, in a good way atau enggak? In the middle. Mau mulainya yang dari mana nih? Mangkes Bisa masuk ke semua nih. Bisa Anggap yang bagusnya dulu deh, in a good way-nya Oke, nih. in a good Uniknya way-nya. gimana? Tapi saya bicara keseluruhan aja Iya, ya. Pokoknya Indonesia ini istilahnya bakal bergerak kalau udah ada sesuatu yang sangat darurat dan bentuknya mau bencana. Itu Iyalah, ini kalau nih kita enggak- menuju ke arah sana. Kalau enggak percuanan, cepet tuh. Nah, Viral cuan, wah cepet. benar-benar itu betul. Nah, sharing misalnya gini. Beda misalnya kayak kita di satu project, kalau misalnya kita di sebuah town development gitu ya. Itu kan memang bisa dibuat aturannya itu. Kita misalnya ada beberapa bekerja sama itu, kita minta bahwa nanti sampah itu dipilah. Kalau nggak dipilah, konsekuensinya adalah tidak akan diangkut. Dan per hari ini sampahnya jenisnya ini. Jadi kita bisa buat seperti kota-kota maju kayak Jepang. Oke. Iya. Beda situasi kalau misalnya daerah pemukiman atau perumahan. Apalagi kalau yang segmennya campur, misalnya kalau saya boleh jujur yang justru agak paling berat nih dari segmen menengah ke atas. Yang kategorinya educated. Educated. Should be. Kalau di luar sana ya, berdasarkan pengalaman itu orang well educated they are helping gitu loh. Iya, iya. Kalau di sini well educated Oh, iya. apa ya bahasanya? Killing. Penjajah. Oh, terlalu kasar. Iya. Gua nggak mau urusan deh yang gitu, bodo amat. Nah, gitu. Nah, ada orang udah bayar sakia istilahnya Iya, pakai iya. disuruh pilah-pilah urusan iya, mana iya. ya tak? Yang kayak gitu. Mainnya kurang jauh. Apa? Belum pernah ke Jepang. Di tempat sampah tuh bisa menghabiskan 5 menit loh. Ini ke sini. Iya, Ini iya, ke sini. iya. Iya, ini ke sini. Malu bahkan kalau digabung malu gitu. Ada budaya Digabung malu. Dan bahkan mereka itu kalau di Jepang itu mereka misalnya tidak bisa sampai itu, ya mereka dibilang, oke, kalau kamu mau buang sampah udah kepepet di rumah kompadar ini, ada 2 pilihannya. Kamu bayar langsung dicampur dengan berapa kali pendapatanmu, atau kamu dikenakan tax service di akhir tahun. Itu kebayang. Iya. Kalau di sini kan orang mamang-mamangnya ini kan yang kadang ini warga ya, Iya, warga iya. pada umum ya, kita bicara dulu. Warga ya kayak misalnya daerah saya gitu ya, terutama Mik gitu. Warga pada umumnya udah kita edukasi udah gini. Nah, nanti kalau begitu udah itu warga dengerin gitu loh. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, nanti mamang sampahnya dia buka gitu kan. Pak, Bu, punten, iya campur. Ah, udahlah bantu orang lah, kasih rokok. Tertekan kan dianya Iya. kan? Nggak diambil gimana? Dan punten ya, Iya, punten iya, ya. iya. Di daerah saya tuh sedihnya gini ya, maksudnya memang gimana ya, ini istilah memanusiakan manusia juga saya bingung gitu loh. Jadi sekarang itu kita misalnya kayak gini ya, di tempat saya misalnya ada iuran penjagaan gitu sekian gitu ya, misalnya kita bayar, oke saya buka aja, misalnya saya bayar 150 gitu ya, tapi ada tulisan 5.000 untuk sampah. Terus Iya, iya. kadang orang-orang ini mereka ditekan, dimaki-maki gitu Iya, loh. iya. Ini kan sama kondisi kayak gini aja. Ya udah, kalau petani dipencet terus, akhirnya petaninya udahlah, Gua nggak usah lah. nggak mau lah, sok lah pikir makanan sendiri lah, istilahnya yang kayak gitu gitu loh. Nah sebenarnya pemerintah ini sebenarnya harus hadir di sini, bukan yang bentuknya harus bentuk community atau yang bentuknya perusahaan. Justru yang kalau mau lebih bagus lagi, ini harus bergandengan tangan, Iya. lebih enak. Karena jujur Mas, urusan dengan warga ini sampai akhirnya kita bilang, oh
kita pernah ada saya bagaimana yang ngerunutnya ya, pernah ada kejadian terlalu muter gitu ya. Sampai akhirnya kunci gini, udahlah Ngadaur fokusnya pokoknya di lembaga, di Horeca sama itu. Karena bisa dari satu komando gitu. Oke. Harapannya dari situ bisa contagious ke yang lain nih, bisa Contagious. menular juga. Dan data sudah menunjukkan 70% sampah Kota Bandung itu bukan dari pemukiman. Datanya real. Wow. Dari Horeca. Oh. Dari sana. Itu real. Karena ini daerah pariwisata. Iya. Iya. Di satu sisi dengan sistem yang open dumping masih terus berlangsung. Saya tuh sampai kadang begini ya, kemarin ya kan Louis Gajah udah tahu ya. Saya nggak perlu ceritakan lagi, bisa dicek ya. Jatuh gara-gara udah diprediksi kejadian. Tapi saya cerita ini tidak mau menyalahkan. Udah diprediksi Sari Mukti, udah dikasih tahu. Meledak lagi kan. Mbok sebenarnya jangan beritain ledakannya deh. Coba beritain apa yang terjadi pada orang sekitar situ. Kenapa berita itu nggak keluar? Sampah organik sama non organik tercampur dalam skala kecil. Itu ada penelitiannya. Saya cuma takut salah ya, harus saya cek lagi. Itu bisa mengaktifkan zat kimia aktif antara 1.300 sampai 13.000 dalam skala kecil. Waduh. Bayangkan nggak kalau TPA itu kebakar? Iya betul. Berapa gede? Saya cuma pengen tanya, apa yang terjadi pada orang sekitar sana? Kenapa tidak muncul di berita? Oke. Artinya kan sistem ini sudah tidak bisa. Iya. Tapi ada community bergerak, ada kayak community suster juga. Ini yang sebenarnya pemerintah ini di masa ini sebenarnya sudah harus rangkul. Rangkul. Ini Kayak gitu. berbicara komunitas nih, community. Suster juga ada gerakan sendiri di Biara atau gimana? Kalau tadi kan Kang Husen udah dengan Ngadaur ini, Suster ada gerakan tersendiri? Ya, kami punya kayak Rumah Planet, we call Rumah Planet. Rumah Planet. Sepertinya Yang suster dari Rumah Planet. Kalau Sony, planetnya planet 2000. Wah, udah lama banget tuh Iya. di Bandung. Mungkin sejaman. Planet 2000. Rumah Planet itu apa, suster? Rumah Planet adalah kayak itu komunitas open community. Jadi saya dirikan itu untuk lebih kepada mengajak orang untuk berpartisipasi dalam meringankan beban bumi. So bukan saving the planet, no, but meringankan saja, meringankan beban bumi. Karena siapa sih kita seperti itu. Nah, jadi komunitas terbuka mengadakan acara. Terus saya juga lahirin itu karena Sari Mukti terjadi ke meledak itu. Saya dari 2020 datang dari Vermont di US, and then ke sini Sari Mukti meledak, terus akhirnya membuat integrated farming itu. Nah, itu bukan karena suster kan meledaknya kan bukan. dia. Takutnya suster datang jadi meledak. mungkin Meledak suster datang. Here comes the hero. Jangan diledakin sus rumahnya, jangan. Ini kegiatan realnya ada kegiatan rutin kah atau bagaimana, suster? kegiatannya ya fokus kepada, karena memang Rumah Planet from soil to soul. Jadi memang lebih kepada ke how we treat the soil. Karena kita kan apa yang kita makan, kita apa yang kita baca, kita makanya sekarang zaman sekarang ini kayak banyak sekali banyak sekali anak-anak tahun 90 itu. Banyak sekali anak-anak autis, anak-anak sekarang sakitnya macam-macam. Itu from where? From the food. Nah, kalian pernah lihat nggak sekarang kayak tadi kita bicara di luar, sekarang sawah itu kan sekarang udah nggak ada burung-burung datang. Nggak, dulu kan ada orang-orangan kayak gitu. Sekarang nggak ada lagi. Karena memang burung-burung aja nggak mau makan, tapi kita makan gitu. Nah, dengan seperti itu kan makanya muncullah banyak penyakit-penyakit yang memang dulu nggak pernah ada gitu, seperti itu. Terutama kasus autism dan lain-lain itu meningkat. Itu meningkat. Terus sekarang ada kayak ADHD, apaan sih itu ADHD, terus autoimun ya. Terus autoimun, apalagi sekarang ada anak berkebutuhan khusus, banyak banget kayak gitu. ABK itu lingkupannya sangat luas. Gede banget gitu loh. Jadi itu dari mana gitu? Karena memang ya kita 3 kali makan sehari. Kalau di Biara ya 3 time meals
to snack in between loh. Oh, asik. Keren. Snacknya juga tumpeng. Oh gitu. Loh, kok snack tumpeng? Wah boleh kalau lapar ke sana ya. Pengen snack tumpeng. Nah seperti itu kan, dari makanan gitu penting banget, karena makanan itu akan mempengaruhi of course body secara ini ya, secara material ya, dan lebih kepada ke spiritual juga kan. Tadi lucu Seperti itu. ya tagline-nya ya, from soil to soul. Itu keren banget tuh. Terus Iya, itu iya. kalau boleh tahu, Suster melakukan kegiatan ini atau komunitas ini, Rumah Planet ini di Biara atau di luar Biara malah? Saya kebetulan di sini sendiri, jadi nggak tahu ini biara atau bukan. Oh, iya, Tapi iya. saya tinggal sendiri, Tinggal sendiri, dengan oke. mengelola, memulai kebun itu. Terus ada volunteer datang, it's just simple like that. Yang disasar siapa, Suster? Siapa yang ingin dirangkul oleh Rumah Planet ini? Every human being in this planet. Every human being. Yang punya concern ke sana. Iya sih. Tapi kita lebih concernnya juga bukan hanya human being ya, tapi is the whole planet. Karena kenapa Rumah Planet? Karena memang inspire dari ini the Laudato Si, yang Laudato memang Si, kan ya. merawat rumah kita bersama. Then planet is our rumah gitu. Iya, dan kalau kita ngomongin siapapun ya dari lingkungan masyarakat sosial manapun, agama manapun, seringkali hal ini tuh nggak jadi top of mind Iya. kehidupan sehari-hari, karena sampah ya itu dia, sampah sesuatu yang gue mending ngurusin kerja deh segala macem tanpa mereka sadari, tanpa kita sadari anak-anak kita di masa depan bisa terpengaruh tadi pola makan. Dampaknya ternyata semasif itu, Suster. Lantas sejauh ini, Suster, kalau Suster sendiri boleh ngelihat Rumah Planet ini sudah bisa apa perubahan yang sudah ini orang sekarang mudah-mudahan jadi lebih gini, atau sudah ada nih komunitas bertumbuh berkembang untuk mengkampanyekan ini? Ya ini kami punya grup WhatsApp. Di situ kita namanya juga open community ya, orang ada grup WhatsApp yang mereka melaporkan, sharing apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Melaporkan Sony itu bukan Bukan. sembarangan. Orang nggak cinta nggak kerawat. Iya seperti itu. Jadi memang lebih ke concernnya semua sih, bukan hanya itu, bukan hanya sebenarnya kayak urusan sampah ini sebenarnya udah bosen gitu ya. Ya seharusnya kan sudah enggak Ini lagi tunggu aja ke habis hari situ. raya biasanya. Oh, sedap itu. Kita tuh selalu ada isu setelah hari raya, libur Iya. panjang, isu sampah naik pasti. Iya seperti itu. Jadi ya memang agak sedikit menyedihkan gitu. Itu kan sebenarnya sudah, sekarang gimana untuk anak-anak muda ya yang diharapkan. Kadang juga jengkel ya lihat anak mudanya, scroll gitu ya. Waktu kita udah tua ya. Kita udah tua. Tapi masih scroll. Di saat yang sama nggak keren ya? Kita udah tua ya. Tapi mereka juga kasihan ya, mereka dilahirkan dalam kondisi di era ini gitu. Iya. Terus mereka melihat kita, mereka kan hanya bisa melihat Mencontoh. dan mencontoh gitu. Terus kita, kamu itu gini, kasihan juga. Kadang sebel juga lihat mereka, tapi ya mereka dilahirkan oleh seperti di era seperti ini, dan kita meminjam sebenarnya dari mereka kayak gitu planet ini. Lantas masuk ke program kerja atau apakah di gereja, Suster, untuk hal-hal yang berkaitan dengan, walaupun ini memang si fokus pastoral adalah mengangkat tema ini, tapi ada kegiatan real nggak sih yang misalkan gereja berkolaborasi misalkan sama Ngadaur yang berkolaborasinya bentuknya real dan umat Bentuk bisa melihat, pelatihan, terukur dan membuat umat kesini Bergerak deh gitu. ini karena bentuknya real gitu. Oh kalau gitu banyak, kayak orang undang saya untuk ngomong paroki-paroki gitu banyak, kayak ya beberapa orang lah, beberapa paroki ngundang untuk ini, sehingga saya menawarkan untuk come and see. Nah banyak orang untuk melihat seperti itu. Di mana Sus kalau memang ada yang pengen lihat, kan Suster bilang come and see ini. Atau bergabung bahkan. Kalau umat yang menyaksikan lewat tayangan Rumah Noni pengen come and see gitu ya, kemana Sus bisa datang? Sekarang dulu waktu dengan Bisik saya di Peta, tinggal di Peta, tapi Jalan sekarang Peta. ada Peta. Cuman sekarang saya dengan Romo Ferry di Eco Camp. Oh, di Jadi Eco Camp. Oke. Jadi kalau mau datang ke Eco Camp. Karena kan Peta udah punya Dora.
Katakan peta. Peta. Gua nggak expect ke sana, nggak expect ke sana. Itu game di Dago ya. Iya, Oke, sekarang di oke. Dago di Eko Camp Bersama Pastor Ferry dan di sana iya. kalau memang pengen minta diajarin sama suster untuk mengolah limbah rumah Oh tangga. bisa sekali Bisa dan sekali. lihat contoh nyata gitu. Ini memang kita mulai dari ini ke sini integrated gitu. Saya sempat lihat kemarin lagi lewat aja gitu tayangannya. Dia bilang katanya judulnya adalah swasembada telur di rumah. Nah, ini tuh orang melihara ayam petelur, lalu dia buat seestetik mungkin kandangnya, jadi kayak semacam hiasan teras lah anggap gitu ya. Iya. Terus Padahal kandang ayam. iya kandang ayam. Terus di bawahnya itu dikasih sekam dan lain sebagainya. Lalu yang memang bisa mengkomposi kotoran ayam. Kotoran ayam. Untuk jadi pupuk. Lalu dari situ kalau mau dibersihin, tinggal dia kasih ke tanaman ataupun kemana. Tapi bener loh itu kalau ada 4 orang di rumah ada 4 ayam. Iya. Itu tiap hari lu mau makan telur sampai bosen juga Son. Iya. Kapanpun lu Iya. minta betelur. Betelur. Si ayam juga nggak akan protes aku kerja rodi enggak. Dan ternyata si kotorannya dan lain sebagainya itu juga sama kalau memang ada sisa makanan dari rumah, memang mereka kasih makan ke maggot juga, maggotnya mereka kasih makan ke ayam juga. Itu kan mungkin seperti itu prosesnya kurang lebih ya. Iya, cycle Cycle-nya seperti itu ya. Bahkan ada yang di bawahnya kandang ayam itu adalah kandang kolam lele. Oh, Coy, bisa pakan juga bisa ya. dijual coy. Nah. Ini kalau lu mau lihat harga maggot per kilonya di Shopee ada kan muncul nih. Ada. Ada ya. Maggot fresh, maggot BSF hidup 500 gram pakan 5.000. 5.000. Oh. Iya. Ini tuh biasanya kita jijik ulet, jijik belatung, jijik Iya. apa nah itu. Ini maggot nih. Ngadaur sendiri punya program kah yang terlepas dari ini sebuah badan usaha yang memang tadi basicnya adalah bisnis dan Yes. bagaimana supaya tetap continue memang harus menjadi sebuah yang kesinambungan ya bisnis salah satunya. Yes. Tapi ada misi yang sifatnya mengedukasi warga Ada. apa punya program apa nih Kang Ngadaur sendiri? Jadi sebenarnya kalau sekarang itu kita sebenarnya lagi sudah 2 ya. Kita sudah mau jadi sebuah silabus ya. Oh, Yang akan kita mungkin lempar ke lagi mau kita approach ke Kemendikbud ya rencananya. Yang kedua adalah board game. board game. Ini buat Menyasar- menjangkau anak-anak nih, anak muda nih. Iya, anak muda sampai anak umur 5-6 tahun. Jadi Oh, udah oke. kita replikanya udah kita bangun. Jadi Oke. kita kerja sama seorang dia emang pembuat game ya, board game, edukator gitu-gitu. Iya. Saya bilang coba gimana caranya menyampaikan urusan sampah ini kan sangat simpel, tapi bicara tentang kemauan. Iya. Nah, ini gimana menjadi fun dan kita setelah itu nanti jadi mungkin nanti mau coba kita rilis. Setelah kita rilis, kita memang akan buat semacam digital training. Oh. Jadi nanti akan kerjasama dengan beberapa sekolah, kita buat semacam platform. Mereka nanti bisa langganan di situ ya. Dan tidak hanya itu, mereka bahkan bisa akses ke tempat buku-buku pembelajaran lingkungan dari seluruh negeri gitu loh. Jadi emang arahnya ke situ karena kan sekarang ini yang kita sasar kan digital native ya. Betul. Iya. Kita Di generasinya ke sana sekarang. generasi digital native sekarang. Digital native. Kadang buku belum tentu efektif kalau zaman sekarang. Bayangin kalau Iya. boleh sharing. Kemarin Kita diundang, jadi kita kemarin sempat roadshow ya sama Pertamina ini kan namanya SMA Paseh. Nah kebetulan pas mitra saya diundang ke sana melakukan edukasi. Pertanyaan simpel, 3 tambah 4 berapa? Diam Jawabannya. semua dong. Masa SMA Malu kali Kang. SMP Malu SMP. kali. bisa jadi malu, diulang lagi. Nah, terus kan tapi nanyanya tuh sambil santai gitu loh. Ini Mitra selain saya, kayak ada kontennya Kang Dedi saya lihat itu ya. Yes. Persis seperti itu nanya. persis. Penjumlahan dasar. Yes, dasar, sangat dasar gitu loh. Iya 3 tambah 4. Akhirnya ada ide lah partner saya ini. Oh ya udah, ayo kita sekarang ini ya sambil kita relax, ayo lomba joget. Joget model TikTok semua keluar dong. Indonesia Emas 2045. Mohon maaf, Indonesia emas atau Indonesia cemas ya kalau begini? Tapi artinya gini, ada sebuah hal yang pengen di sharing ini bahwa ya kita dalam melakukan ini, oke kita punya ilmu, punya rules, punya apa, tapi don't forget in Indonesia you must have to be creative people. Iya. Harus. Dan itu kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, misal dengan Rumah Planet, Pastoral,
dengan Pemerintah. seperti kita pemerintah atau seperti kita perusahaan. Nah, kadang ya seringnya ini kita ini kalau udah urusan dengan lingkungan dalam suka banyak sensitifnya. Kok lu bisnisin sih? Aduh, emang nggak butuh Kok? duit. Nah, sekarang saya suka tanya Saya gini, sepakat sih. oke Nggak gitu. gampang. Ya udah kalau gitu, kalau kebaikan orang nggak boleh cari makan dari situ, saya mau buka aja pabrik narkoba, boleh kan? Di sini gampang kan? Sesimpel itu Iya, kan? iya, iya. Izinnya Kita bayar izin misalnya. Iya. Iya kan, maksudnya. benar. Dan yang lebih lucu lagi, sudah kayak begini, sampah impor. Ini impor loh, buat memenuhi kebutuhan RDF batubara. Lah saya sampai bingung. Harusnya swasembada nih. Di Bandung 2000 ton per hari. Di Jakarta Lebih-lebih. ya 9.000 ton per hari. Kenapa itu nggak dibuat konsep pemilahannya? Berarti berarti ada yang mislead. Yang mislead terbesar di sini adalah urusan edukasi. Dan untuk merich edukasi itu, it's only for now ya, it's only by digital. Karena gini, kita di umur kita banyak pelaku, tapi bayangin loh gap generasi kita. Gitu aja 3 tambah 4 bengong. Iya betul. Begitu ayo joget. Jogetnya Joget bukan semua. Jaja Mihar dan Jaja apa. Jogetnya TikTok semua seragam modelannya. Ya. Itu bayangin kalau satu nation itu kayak gitu. Iya. Dan ada yang uniknya lagi, kita pernah. Jadi gini. Saya punya kepercayaan artinya gini, segala sesuatu yang dibentuk oleh manusia itu akan ada errornya at the time dan akan ada destruktifnya. Beda dengan sesuatu apapun ya agamanya ya, beda dengan sesuatu apa yang kita yakin dibangun oleh Tuhan. Pasti akan artinya gini, ketika sebuah sampah anorganik itu ekosistemnya benar, pabrik, pemulung. Tapi tahu nggak, di situ itu tuh lihat deh isunya. Orang banyak narkoba, ya kan? Jalanan kan orang ini. Kalau organik ekosistemnya, Anda ketemu dengan manusia lagi, petani, peternak, orang-orang yang harus kita jaga. Bahkan bayangkan, kita itu sampai pernah sama salah satu guru besar Unpadnya ini di mikrobiologi, dia datang ngajak kita ke atas, daerah Ciwidey Limbang indah pisan kan? Dicolok tanahnya, celuk. Terus 3,5 sampai 4 pH-nya. Untuk normal kayak orang tua kita dulu itu pH tanah harus 7. Berarti artinya apa? Berarti ini rahimnya rusak. Makanya tadi yang suster bilang timbullah autoimun, masuk autisme. ke autism, segala macem. Ya kompleksitas inilah yang dihadapi oleh sekarang ini. Nah makanya kenapa kita berpikir ya ini harus dorongan, harus semua harus berkolaborasi. Dan kenapa ini bentuknya harus sirkular? Karena kenapa? Kalau ini tidak berbentuk, karena gini ya, saya melihat karena kita mulainya dari community. Gini, ketika kita dulu ngolah sampah, ya sudah Indonesia ya, lu butuh gue panggil. Iya. Apa bispak lah Iya. maaf terlalu kasar itu istilahnya kayak gitu-gitu. Akhirnya kita bilang nggak bisa. Kalau banyak kejahatan dan pengerusakan ini bisa berdiri sendiri, kenapa kita yang kebaikan nggak bisa saling support? Iya kan? Dari hal sederhana aja dulu gitu Dari ya. hal sederhana. Di Contoh, sampah ini memilah sampah aja dulu lah. Memilah. Bisa atau enggak gitu ya. Iya, saya sampai pernah lihat di pasar. Pasar itu kenapa magotisasi nggak berjalan? Gampang. Karena ketika sampah datang, kan kalau sampah pasar tuh kan datang tuh dari kebun dari mana kan? Itu kasih magot mati, kenapa tahu nggak? Karena sampai beda main di rumah, kompleks lagi. Tahu kenapa? Karena itu pestisidanya masih ada di situ. Yaelah. Jadi maggot pernah tuh ngejengkek mati semua. Jadi kalau udah sampai rumah kan pasti kan mau nggak mau entah sama kita atau apa dicuci kan, hilang itu. Tapi kalau di pasar masih skala ada besar pestisidanya. itu Sisa masa engkol, sisa wortel gitu masih ada pestisida. Oke. Iya, tapi maggot dia juga bukan ini ya, makhluk super nanti suruh makan apa Apapun besi. gitu. Tapi percaya nggak? Kita kotoran hewan udah kita uji coba loh, 70 loh pup kotoran hewan dimakan sama dia. Mau apa singa, binturong. Udah gitu. Udah 70 hewan. 7 ya kan kita nyobanya di Bandung apa itu? Zoo. Bandung Zoo. Coba kita ini, wah
ini kok hebat banget ini serp, cuman ya jangan dikasih pup juga terus iya, dia sih. Tapi abis ini jangan dibikin film ya Bapak. Magot Man. Oh iya nanti biasanya muncul Iya, ya abis itu. Aduh benar. Jadi nanti jadi superhero-nya DC atau ini. Mas nanti cashnya cocok soalnya. Cuman kita ngomong hal sederhana tadi menarik ya, maksudnya Simple. sok Indonesia warga teh bantu dulu lah dari hal yang paling kecil, simpel gitu ya, seperti memilah sampah. Suster, kita masih banyak kondisi yang nggak bisa memilah sampah juga di rumah, banyaknya digabung, banyaknya dibuang kadang begitu aja di mana aja. Suster, boleh nggak buat penonton Rumah Noni ini cara sederhana memilah sampah dulu, minimal gini, jenis sampah kan banyak banget nih ya Kang Husein ya, jadi siapa tahu juga memang bisa dipilah yang jenisnya gini nih. Soalnya gini, saya kalau datang ke mall atau kemana sudah ada tempat sampah yang terbagi 4 tuh ya, kertas, Tapi isinya sama. isinya sama ya. Bahkan kebalik-balik, contoh yang isinya harusnya organik ada botol plastiknya gitu, Mas Nodil lihat itu yang viral kemarin terbaru Yang di mana? Jakarta, yang tempat ini apa itu yang buat minum itu air apa itu? Oh iya, Fountain. water fountain. Isinya sampah semua. Astaga. ampun. Orang buang sampah di situ. ya elah. Oh, mereka nggak tahu bahwa itu tuh water fountain, disangkanya tempat buang sampah. Ya ampun. Di ibu kota. Ibu kota negara. Maaf nih, katro ya. Keluarkan. Deso. Ya minimal buat yang belum tahu lah, di rumah gimana sih caranya memilah sampah dulu, dan and then setelah itu nanti mungkin kita beralih ke segi bisnisnya, kita nanya sama Kang Husein. Mungkin yang sederhana dulu buat ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, anak-anak yang nonton juga. Suster, boleh kasih dong sedikit pencerahan? Banyak ya di mass media itu, sudah banyak sekali orang men-showingkan itu Edukasinya. edukasi itu sudah banyak sekali. Seperti tadi saya bilang, orangnya mau atau enggak. Sekarang magot aja mati makan itu sayur gitu, tapi kita lebih suka gitu. Orang, saya jual sayur organik, saya tawarin gini, mahal gitu. Orang nggak maunya yang kangkungnya bolong-bolong kayak gitu, nggak mau seperti itu. But anyway, kalau memang untuk pengolahan itu sangat mudah, gampang banget. Saya tuh ngomong ke dua adik saya, dia salah satu jadi pengikut saya. Jadi misalnya kamu motong-motong sayur, kangkung kan nggak semua dimakan ya. Akarnya. Nah, di akarnya nggak atau apa nih. Langsung dari telenan itu, telenan gini, seret buang ke ember. Embernya juga nggak perlu dikasih plastik. Untuk apa kasih plastik? Apa semua di situ. Setelah itu ambil ini ember, keluar everyday. Di luar kan sudah ada lubang ember yang tadi. Set, masukin. Udah tutup. Besok lagi masak lagi, set, masuk ke situ. Udah, just Itu simple. sayuran aja tuh ya. Sayuran aja. Kita ngomongin organik nih ya. Iya, seperti itu. Simple kan yang organik. Kan yang problem kan yang organik. Seperti sari mukti terbakar pun juga karena organik, bukan karena yang anorganik. Plastik ditanam sampai ribuan tahun juga masih tetap plastik. Bungkus Indomie apapun tetap seperti itu. Tapi ketika yang anorganik, yang organik ini diposisikan di dalam plastik dengan kelembapan tertentu, then dia akan pung. Nah, ketika dia pung, ditangkap sama sebelah-sebelahnya, yang kertas, yang plastik. Nah, jadilah kebakaran seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan. Dan sampah anorganik itu sudah banyak sekali bank sampah yang menerima gitu. Sudah ada banyak yang menerima. Jadi ya mungkin bisa problem kalau tidak diterima, kalau tidak dipisah. Kalau sudah dipisah itu pemulung mau kok. Bank sampah banyak sekali di paroki-paroki. Ada Basar, ada paroki Gabriel itu punya bank sampah. Ada beberapa paroki yang sudah memang punya bank sampah. That is will be easy. Masalahnya itu yang organik itu yang jadi problem sekarang itu. Atau apa sih keluhan umat atau warga pada umumnya yang membuat kita tuh belum mau melakukan ini, Suster? Misalkan baunya nggak tahan. Jijik. Itu kan hal-hal paling ini common things nih, tapi ada solusinya loh. Apa sih keluhan yang paling umum, Suster? Kenapa orang belum mau melakukan ini? Malas. Kemauan ya. Kayaknya itu nggak ada solusi. Iya, itu satu negara deh kayaknya. Iya, mulainya Udah fix dari kalau situ. itu fix. Coba kita mulai dari yang tadi. Let's say
pembantu ngomong sama pembantu. Pokoknya semua taruh ini masukin ke ember. situ. Udah taruh Oke. ember. Udah beres. Semua plastik taruh sini. Udah tahu kalau emang sibuk kan Pak orang sugih ya, orang punya sugih. orang sugih punya ART pembantu biasanya. PRT yang memang harus diajarin seperti just simple. Sebenarnya itu cuman kenapa ada muncul bau, kenapa muncul itu karena memang nggak dilakukan gitu. Jadi kayak lingkaran setan ngomong kayak gitu itu. Intinya adalah is your interior, is your Nah, oke. interior life itu is the Niatin dulu most. ya melakukannya. Suster, kalau Kata yang- kucing juga suka ini ya. Apa? Dioprek kucing gitu. Oh iya. Itu juga kadang tuh hewan Kucing suka liar. maggot itu. Kucing suka maggot kan? Maggot. Makanya saat membuat lubang di depan halaman segala macam, berarti harus proper salah satunya. Ya, yang kan ada tidak mudah, tutupnya. yang tidak mudah di acak-acak sama hewan Dan lain. satu gitu. lagi, orang di Bandung kan sudah kenal yang namanya ekoenzim kan. Dan orang memberi free ekoenzim. Tahu kan? Aku nggak tahu, aku nggak tahu suster, Nah, apa kita nih, Ko Ezi? kita lebih baik kita maksudnya lebih baik kita jelaskan lagi karena takutnya umat juga pada bingung. Termasuk Ya. kami. Nah, ekoenzim itu tinggal disemprotin ke situ Itu bisa didapatkan di mana suster? Dimanapun. dimanapun dan itu for free karena nggak boleh dijual memang. Ekoenzim. Fungsinya apa sih Ekoenzim. suster? Fungsi utamanya? Saya gosok gigi pakai ekoenzim. Oh, Ngepel pakai enzim. Untuk luka pakai ekoenzim. oke. Semua, terutama kalau misalnya tadi cap buang, terus buang ke lubang tadi toh, semprot ekoenzim, tutup, udah nggak akan bau, kan ada tutup. Kalau emang alasan dioprek kucing lah, dioprek tikus lah, ya ditutup yang, Yang rapat di rapat, atasnya diganjel. taruh ganjel apa. Oh, It's hal-hal almost- itu ya. it's about you mau atau enggak. Jangan Yes, excuse yes, mulu yes, ya. ya, jangan Iya, excuse iya. mulu. Karena kalau ketika kita ini nggak bisa, then kreatif kembali lagi. Sus itu termasuk sama yang sisa makanan nggak tulang ayam. Iya. Justru itu, gitu-gitu. organiknya itu ya. Itu organiknya. termasuk Sisa ya? makanan. Oke. Yang Kalau- udah dimasak pakai penyedap rasa Iya, gitu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Apalagi masakan Padang. Usahakan habis dulu ya. Jangan nyesain makanan pada. Oh, maggot jogetnya beda. Itu maggot akan muncul dengan sendirinya tuh dari tempat tersebut dari Iya, box tapi kan atau kalau kotak di tersebut. kita nggak mau pelihara maggot, hanya punya lubang itu saja ditutup, maggot akan mati sendiri gitu, akan mati sendiri. Dan kasih lagi besoknya, kasih kan setiap hari kita ngelimbah, nyampah, dan Iya, iya. every day you have to be ngedaur ya. Tapi kan kalau mau jadi penjual maggot kan Bisnis. bisa kan Iya, bisnis? bisa. Bisa, sangat bisnis. bisa. Coba Kang cerita nih yang menariknya karena kan kita bilang tadi Indonesia kalau nggak cuan nggak mau. mau. Coba Iya. cerita Kang sedikit sebagai pebisnis nih. Ya, enggak lah sebenarnya. Cuman gini, yang perlu diketahui orang itu bahwa ketika sampah ini apapun ya sama kita mau melakukan apapun it's need proses. Nah kadang yang digaungkan sekarang ini sampah menjadi berkah, sampah menjadi cuan. Cuman kan nggak dilihat sampah mestinya ditulisnya sampah sebelum menjadi cuan perlu proses. Nah, ini yang nah itu yang Nah orang nggak mau prosesnya Iya, nggak mau. Prosesnya nggak mau. Pengen nikmatin Pengennya ujungnya aja nih langsung. setelah jadi cuan. maggot langsung wah piara cat dia bingung pas miara edan ya makannya. Ya, 4 kali berat tubuhnya. 4 kali berat tubuhnya. 4 kali berat. Kamu berat lu berapa? Mungkin saya sejenis maggot. Berat lu berapa? Aku usah nanya Kalau 80 ya 4 kali. Nah itu makannya seperti itu. Banyak banget memang. Iya. Tapi maggot juga bukan hewan super yang khusus gitu loh. Ya dia Super maggot. artinya ya kan ada bentuknya mungkin suster tahu juga ya kalau misalnya kayak buah-buahan kayak lemon atau yang ada itunya ya dia udah bisa pingsan menuju mati istilahnya. Enggak tuh. Lemon oke tuh. Lemon avocado itu di bawah sampai entek. Oh, dia habis. Habis. Oh, kemarin maggot saya kenapa ya? Kejang-kejang lemon. Oh, lemonnya busuk kali aja. Mungkin maggotnya Kang Husen ada GERD. Kalau cacing Mungkin iya. banyak masakan Padang kali dikasih Mungkin lemon. yang dimakan tuh Mama Lemon. Bisa jadi. Kalau cacing iya. Kalau cacing jadi keriting. Oh keriting. beda-beda Cacing ya? jadi keriting. Tapi kalau maggot, lemon saya ambil dari itu jeruk peras itu. Oh, jeruk naik motor, peras. ngeng itu terus dipakai enggak? Tukang rujak itu saya ambilin semua pakai motor sampai saya. Oh sisa Oh, buahnya. iya. Kayak gitu buahnya. Dikasih Kayak rujak. gue. Tapi kalau cacing memang begitu saya taruh situ, aduh kasihan banget. Sampai saya ambil terus saya lurus-lurusin gitu. Napas buatan. Iya.
Iya, itu keriting, langsung keriting si ini. Tapi kalau lemon ke maggot, Aman oke lah ya. ya. Nah. Kalau saya pelihara ayam juga toh, begitu ayam itu Bu Entin, sus ayamnya mati, nggak dikubur kita, langsung ditaruh di atasnya maggot. Wow. 3 jam tinggal separuh. Ayam segede gitu. Iya. Langsung. Jadi kita nggak ada something organik itu betul, memang nggak ada yang dibuang itu nggak ada. Nggak ada sisa, Nggak nggak ada sisa, ngerusak. nggak Dan ngerusak, nggak kita apa. tuh tidak harus punya modal semua ilmunya di awal ya. Kita sambil belajar, Sambil jalan, googling. sambil Itu googling. ada semua ilmunya semua kan. ada. Di yang terbaru kemarin minyak maggot itu kita juga lagi proses ya, tapi yang udah jalan tuh di mana, di daerah Dubai itu ini bahan aftur. Yes, pesawat. Lu bisa Udah terbang, udah cuy. keluar. Iya. Risetnya udah keluar. Kalau di Jerman itu untuk penyakit diabetes, menyembuhkan ini mati. Astaga, sekeren Iya. itu ya. Wow. Iya, sudah sampai kayak gitu. Bahkan kita lagi approach beberapa ini, kita lagi arahnya minyak ini mau ke ini apa? Kosmetik. Di luar negeri ya, di kita masih sibuk nangkep hantu masukin botol. Nah, bisa Iya, bisa kalau di- Anda kalau- bayangkan. Iya. Nah. Di Indonesia itu 1 mili 1 juta. 100 Iya, mili 1,5. itu, 1,5. Iya, segitu harganya. Minyak maggot. Minyak maggot. Itu prosesnya gimana di squeeze gitu? Ya di dry. di dry ya, dikeringkan di Oke. oven suhu Oven. tertinggi. Ya itu sih emang. Kayaknya saya tertarik ini untuk Saya Iya. jualan maggot kering karena 5 kilo maggot saya goreng, saya goreng sangrai aja karena saya coba pakai pasir pantai nggak bisa, pakai pasir putih nggak bisa, akhirnya sangrai aja 70.000 per kilo. untuk Dikonsumsi? makanan ikan biasanya. Ya, Saya makan juga bisa. Rosa pernah makan Iya, waktu iya, di iya, Bisik. iya. Ya, Rosa pernah makan itu. Nah itu saya jual 1 kilo 70.000. Tapi dari 5 kilo maggot itu jadi 1 kilo. Ya. Maggot menyusut. kering. Menyusut. Menyusut ya. Menyusutnya bisa sampai Tapi 70%. harganya memang 70. Harganya memang Iya. seperti itu. Iya. Itu laku gitu. Itu baru digoreng. Itu buat apa Sus? Buat makanan kita atau Oh makanan? bukan, makanan koi, warnanya koi kan ada warna Iya, ya, iya, warnanya iya kan, semakin iya. Keluar, moncreng keluar. gitu. Dan itu kan protein ya. Kadang kalau misalnya itu saya mix dengan blender gitu, terus campur bubuk cabe sudah jadi bon cabe. Then you will never know. What? Iya. Iya, iya. Baunya Iya. kayak udang gitu Bakunya ya. kayak enak. ikan ipun. Even Oke, Sunda taste impun, like impun. rasanya pun tidak. Enak pisan. Kamu ya nanti main ke tempat saya ya. Saya punya Eko Camp, nanti. Nasi tak panasnya kasih. dari kita nggak Iya. apa-apa. udah. Nah, jangan lupa bawa sambal sama kecap. Sambal dari saya, sambal. Benar itu, saya blender, saya kasih bubuk cabe, saya rasain ini bon cabe. Tapi ya teman-teman deket ya, jadi ketika mereka tahu bahwa ini maggot dan dia nggak akan they will Ekstrim. not killing me lah, Iya, kayak gitu. Iya. Nggak akan terasa kamu bahwa itu adalah maggot. Oke. Nah, Oke. ini sangat menarik. Kayak film terbaru kan? Apa? Ipar adalah maggot. Padahal ya dari dulu di Jakarta udah ada. Apa tuh? Dan maggot. Mogok. Iya. Iya. Ini kita menuju ke ujung obrolan hari Yes. ini Dan kita ini mau- harus ada part 2 ini seru Betul. nih. Ini yang pertama kalau kita ngomongin porsi dari Suster Nia, bahwa ternyata ini jadi concern gereja sendiri. Bahkan fokus pastoralnya adalah tema yang luar biasa, sukacita merawat bumi, rumah kita bersama. Salah satu kampanye adalah menjaga melestarikan lingkungan terdekat, yaitu dengan sampah. Suster, sebenarnya sejauh mana si fokus pastoral ini kita lihat dampaknya terhadap umat? Menurut Suster ini sudah cukup menyentuh umat atau masih ngawang buat umat ini sesuatu yang dilakukannya itu ini mah ribet, atau umat ini harus apa yang harus dilakukan dengan segera, Suster? Sudah, ini banyak sekali, apalagi di komunitas saya itu banyak sekali mereka sudah aktif-aktif di paroki. Memang sudah jalan. Tinggal kita untuk lebih ke, saya ngomong dengan konsep paroki ya. Kalau paroki sudah, paroki Pandu ada orangnya, paroki ini ada orangnya, dan saya tahu semua orangnya gitu. Memang mereka berjuang untuk itu, untuk bagaimana menarik itu dari sisi paroki yang saya tahu. Tapi kalau di kebanyakan ya kurang begitu tahu. Tapi dari paroki sendiri mereka sudah mulai, dan
good. Minimal umat keluarga mulai mempraktekkan ini aja. Iya, Dari semua iya. paroki ada umat mulai mempraktekkan hal Iya. simpel ini di rumah masing-masing. Siapa tahu tetangga ada yang melihat apa tuh, nanya bisa jelasin. Iya. Akhirnya menular itu tadi karena Iya. movement seperti ini kan harus dimulai dari yang komunitas kecil tadi itu dulu. Iya. Berarti Kang Hussein Ngadaur punya program apa ke depannya yang kaitannya untuk kembali digenjot nih? Kalau Ya. obstacle-nya pasti banyak. Ya. Obstacle-nya banyak. Elemen yang harus dilibatkan juga banyak sekali. Tapi apa nih sekarang yang sedang di-campaignkan oleh Ngadaur untuk mencapai hasil yang lebih optimal nih, Kak? Oke, jadi kita memang pengen rencana ke depannya itu memang kita pengen bikin apa? At the end-nya kita memang awalnya itu ya berangkatnya kita pengen sebenarnya menuntaskan sampah organik karena organik ini memang bukan masalah terbesar di Indonesia, memang di dunia. Climate change segala macam itu datanya bisa di searching dan itu sangat real lah, itu datanya sangat real. Nah artinya makanya kita bilang kenapa kita nanti at the end itu kita pengen bikin semacam skala industri magotnya ini, yang dimana nanti memang selain dia menyelesaikan masalah sampahnya, kita bisa bekerja sama dengan berbagai elemen. Yang kedua itu dia, kita harus melakukan circular ekonominya. Jadi kalau boleh sedikit saya menambahkan istilahnya tuh, jadi gini, sekarang kemarin kan udah sampai kan di berita itu kampus olah sampah beres di tempat. Oh, Iya, kita kayak ada kita kerjasama dengan salah satu kampus besar juga ya di Bandung ini, kampus lama besar di Bandung. Itu bayangin sampahnya aja itu per hari itu mencapai 2 ton. Aslo Berarti harian. Itu satu kampus ya? satu itu Berapa ternyata fakultas ya? dan itu bayangin kita kadang di situ yang enggak itu, dan di situ hanya ada 1 orang yang ngurus. Aslo. Satu. Kadang tidak pakai peralatan, kadang tidak pakai apa. Akhirnya kita buat sistemnya di situ. Dan kadang warga nyampur ke situ. Perumahan nebeng. dosen. Set kan kalau orang kan lihat ada tempat buang sampah, taing lah. Bus diabrus yang kayak gitu. Sekarang nah itu dia di situ kita melihat, oh, ini udah darurat. Karena bayangkan sampai terus kan gaungkannya sampahmu tanggung jawabmu. Cuman kan istilahnya kayak gini, ya nggak bisa dong. Saya misalnya seorang chef, saya udah punya keterampilan chef, iya kan? Mendadak besok semua jadi chef, bisa, udah lah. Cuman kalau orang awam, sampah kelola mandiri. Jadi kalau boleh saya saran, sebenarnya sampah itu sangat bisa beres di rumah. Itu dari rumah sendiri bisa, banyak konsepnya tadi Loseda, Takakura, keranjang sekali. Cuman justru kalau magot ini saya melihatnya skala industri. Karena dia makannya itu tadi yang suster bilang, Ekstrim 3-4 kali bobot tubuhnya. Makanya banyak kemarin orang main-main magot di sini, dia modal segala macam, dia lupa makannya. Tiap hari belum operasional ngasih buat. Tapi kalau kita kan dari community ini kita memang hold SOP-nya. Jadi siapa yang kira-kira. Jadi sekarang kita tapi gini ya, jangan dilihat juga Ngadaur itu misalnya sebagai ini duit, ini duit. Enggak. Justru kita itu mau mengapresiasi dengan menunjukkan apa? Dengan kita ngangkat komunitas orang-orang kecil ini. Kadang kan kalau di Indonesia gini, kalau bling-bling baru dilihat lah. Istilahnya. Cuan mah apa lah. Apa sih istilahnya? Justru dalam keyakinan saya tuh punya sangat keyakinan ya, dalam kepercayaan saya, istilahnya kalau kita istilahnya mengangkat orang, nggak mungkin Tuhan itu nggak akan mengangkat kita. Jadi itulah yang saya bilang kenapa bentuknya harus circular economy. Nah Ngadaur ini sekarang berjalan, kita juga punya klien-klien yang concern ke arah sana. Mau nggak mau kan kita discuss ya. Iya, kita discuss, kita ini. Nah di situ kita juga ada lah pembiayaannya, ininya segalanya. Ya karena awalnya dari niat itu. Tapi kadang kan kita kalau bertemu orang, oke, gue mau, gue gini, tapi investmentnya gimana? Ya itu kita build, kita bentuk. Pengembaliannya berapa lama? Dan selama 3 tahun itu they are happy. Dan mereka melihat gitu loh. Oh ini sustain. Kang Hussein, barangkali ada penonton Rumah Non ini yang juga penasaran dan mungkin pengen
Diskusi. diskusi, konsultasi, Konsultasi. dan lain sebagainya. Welcome. Oh, sangat welcome. Sangat Nanti welcome. bisa nge-DM ke mana? Instagram Ngadaur. @ngadaur. Ngadaur gitu ya. bisa lihat aktif. Kita juga di situ open source kok. Ya. Kalau kegiatan misalnya pengen beres sampah di rumah, yang kayak ada cara-caranya Ada kita, cara-caranya. ada cara-caranya. Oke. Suster juga sama, tinggal datang ke EcoCamp, ngobrol. Termasuk Rumah Planet juga ada sosial media kalau ada kita sosial media. bicara sekarang. Ada. Roemah Planet. Roemah Planet. Oke. Jadi silakan dikunjungi akun Instagramnya Bapak Ibu Umat. Silakan mulai dulu. Yang penting itu mulainya ini ya, Suster. Niatnya dulu. Susah banget itu. Iya, Sama benar. kemauan ya Sus ya. Kemauannya ini. Kemauannya itu. PR bersama. Tapi tugas kita di sini yang mengingatkan dan memulai juga. Gue kayaknya nanti di rumah akan mulai nih, Dot. Ini Kan juga kamu kayaknya mah menarik. punya ini. anak ya, anak-anak. Anak-anakmu kan lahir di zaman ini. Iya. Mereka kan lihat siapa papa mamanya kan. Nah itu yang penting. Iya. Membeo kan mereka menirukan apa yang Beo. Tapi ya betul, kalau kita bisa kasih lingkungan yang nyaman buat anak-anak dan juga orang sekitar, mereka juga pasti akan lihat kok, maksudnya contoh. Iya. Oh iya, kayaknya kalau contoh baik juga mereka punya nalar yang bisa bagi-bagi ya. Dan maaf, mumpung inget tadi tiba-tiba kasih maaf. iya, nggak apa-apa. Dan emang kenapa ini harus jadi concern utama organik ini selain shifting no ekonomi, ini akan jadi isu yang paling utama sekarang, ketahanan pangan. ketahanan banget, yes. Karena kita Ngadaur itu ya misalnya kita terkonek sekali dengan banyak petani dan peternak yang mereka sudah sangat mengeluhkan. Jadi sampai mereka bilang, Pak saya tuh nggak tahu saya kayak gini harus berapa lama kalau saya harus beli pakan. Karena sekarang kan kita kan tahu ya ayam tuh kadang kilo beda-beda ya. Iya. Kalau di pasar ya pokoknya semua itu di atas 35. Iya. Kadang kalau lagi Sebagai ini tukang ayam saya ngerti. ya nanti bisa ngobrol. Kebayang kan? Nah itu bayangkan, sedangkan para peternak itu mereka sudah ditekan seperti itu. Saya sampai pernah nanya, Pak punten aja Pak, istilahnya tak usah bicara untung. Dah ini aja harus di harga berapa sih? Saya harus jual kalau mau nggak sampai ini Pak, saya bisa berjalan aja ya, saya nggak terima apa-apa. Itu di 42.000 Pak per kilo. Nah kalau harga di pasaran 37 gimana ketemunya? As simple as that. Iya. Dan sekarang udah dirilis. Saya kemarin dapat data real, nanti coba saya share. Sekarang petani aktif di Indonesia itu 32,5 juta. Umurnya udah 50-an. Umurnya paling muda 50. Iya. Yang mau melanjutkan itu 2,5 juta. Mereka lebih milih apa? Daripada saya ikut bapak saya mendingan saya jadi kasir Indomaret di kampung. Kebayang ya. Atau saya kerja di garment gitu. Iya. Ya begitu sih mungkin sih gambarannya ya gambaran. Yes, silakan saling melengkapi, cari data untuk mendukung Kalau bisa obrolan kita cari hari dana ini juga. supaya ini lebih valid dan juga bisa jadi gambaran, karena ya bergerak dari data akan lebih enak ya bahwa ternyata kebutuhannya, dan itu juga sedang menjadi concern pemerintahan kita sekarang ya, ketahanan pangan kan dari dulu digaung-gaungkan oleh Pak Prabowo. Berdikari segala macam ya. Kita bantulah dengan warga meringankan beban bumi ini ya, Suster. Warganya juga jangan lupa disupport. Kuncinya itu jangan dinyinyirin. Jangan warga suruh support terus. Terima kasih Suster Kristiana sudah hadir bersama Rumah Planet, Roemah Planet ya. Mudah-mudahan lancar terus kampanyenya, dan juga Kang Husen bersama Ngadaur. Sing lancar semuanya, semoga juga banyak penonton Rumah Noni yang juga tercerahkan dan juga mau ikut terjun ke lapangan gitu ya. Atur nuhun Rumah Noni juga sama-sama, terima kasih. Tapi pertanyaan satu. Apa tuh? Sudah belum kamu melakukan itu tadi yang kita omongkan? Dulu pernah niatnya ada. Jadi tadi kalau Suster nggak ada berawal dari niat. Sony sudah ngaku dosa tadi. Saya juga rencananya akan. Saya akan memulai rencananya akan. Jadi sudah rencana akan. Rencananya akan berencana. Saya akan memulai dengan pulang ini saya mau beli keranjang sampah kedua. Jadi itu memudahkan, tiap kali lihat sampah pisahin. Iya. Karena kan di rumah biasa cuma satu. Gabung. Sekarang sih mau ada dua. Organik kesini, ini kesini. Oke. Mulai dari situ dulu. Baiklah. Kita coba. Tinggal nyewa eskavator buat gali lubang gitu. Gede banget. Mahal sekali. Thank you buat yang nonton Rumah Noni hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.